Hai semuanya, gue Karina Salim. Di video ini gue mau membahas tentang gimana sih cara menghilangkan rasa mager untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau ada waktu luang, sekarang nih, pilih mana? Duduk di sofa, nonton drakor favorit lo, atau nonton series apapun yang lagi hits, ngelanjutin episode yang belum selesai kemarin, atau ngerjain tanggung jawab lo yang lain. Misalnya di luar pekerjaan lo punya bisnis, ya pasti banyak yang harus dikerjain dong kalau punya side bisnis. Pilih mana? Duduk-duduk di kasur atau di sofa, ngemil sambil scrolling social media, atau belajar dan latihan mengasah skill yang lo udah punya. Misalnya lo dari dulu udah les piano. Pilih mana? Main game atau menyelesaikan sebuah buku yang bukan untuk kesenangan, tapi lebih kepada buku-buku self-enrichment atau buku pengetahuan yang membuat kita nambah wawasan baru, yang cenderung membosankan. Kita pasti akan cenderung lebih memilih pilihan yang pertama. Gak masalah mau sampai 2 jam ngelakuinnya, semakin lama pokoknya semakin enak. Ngajarin yang pertama tuh akan fokus banget, akan totalitas banget. Padahal kita udah tahu kalau kita ngelakuin hal yang kedua tadi bisa memberikan benefit yang jauh lebih banyak in the long run-nya, in the long term-nya daripada yang pertama tadi. Tapi kenapa kita tetap melakukan yang pertama? Simple, karena otak kita tahu yang pertama ini ya jauh lebih gampang ngerjainnya. Sedangkan yang kedua, minggu depan deh, kayaknya mager ya, ntar deh cari inspirasi dulu, susah, ntar aja deh pas weekend, hari Minggu sore-sore, ntar deh cari pemandangan outdoor estetik dulu. Itu gue banget by the way. Tapi ada gak sih orang yang memilih untuk mengerjakan pilihan yang kedua? Ada. Banyak gak? Banyak. Terus kenapa kok mereka bisa memilih untuk mengerjakan yang kedua dibanding yang pertama? Kan enakan yang pertama, kan lebih bikin happy yang pertama. Tahu gak yang mempengaruhi itu semua adalah apa? Itu semua adalah karena dopamin, brain neurotransmitter, yang biasanya sering disebut-sebut sebagai molekul kepuasan terhadap sesuatu. Dopamin itu tugasnya membuat kita menginginkan mendapatkan kepuasan terhadap suatu aktivitas, akhirnya bisa memotivasi kita untuk bangun dan mau melakukan sesuatu yang produktif. Maksudnya gimana sih? Gak ngerti. Gini, ini otak kita ya. Dia tuh di dalam secara otomatis sedang membangun skala prioritas. Ada pilihan-pilihan kegiatannya di depan mata. Latihan piano, nonton series, main bekel, main Instagram, beres kamar misalnya. Ini otak lagi nyari kegiatan mana ya yang kalau dikerjain dibutuhkan lebih banyak dopamin. Kalau melakukan sebuah kegiatan yang menghasilkan hanya sedikit dopamin, udah pasti kita nggak akan termotivasi melakukan hal itu. Tapi kalau ada aktivitas yang merilis banyak dopamin, kita pasti akan termotivasi untuk melakukan itu terus-menerus, pokoknya langsung adiktif banget. Pertanyaannya, aktivitas yang kayak gimana sih yang merilis banyak dopamin? Aktivitas yang merilis banyak dopamin itu membuat kita merasa nyaman, good mood, enak, tenang, dengan instan langsung dapat. Bahkan sebelum kita melakukan kegiatan itu, si otak nih udah tahu, enak banget nih ngelakuin ini, langsung dopamin rilis banyak, jadi kita langsung kayaknya tuh terburu-buru mau melakukan itu. Sedangkan kalau sebuah aktivitas ketika dikerjakan nggak ngebuat nyaman, enak, good mood yang langsung datang, otak nggak akan rilis dopamin dengan jumlah yang banyak. Misalnya ada junk food di depan mata kita, sering dong makan junk food. Tahu dengan kita makan junk food ini karena saking enaknya sampai ngebuat kita seneng, puas, good mood gitu. Otak udah ngerekam di kejadian sebelumnya. Ketika gue makan makanan ini tuh langsung ada di depan mata, kita langsung buru-buru, matanya hijau, pengen langsung makan itu, karena ya itu dopaminnya langsung terilis, tahu rasa puas dengan instan akan langsung datang. Walaupun setelah kita selesai makan si junk food ini, baru deh ngerasa nyesel, begah, janji sama diri sendiri kita nggak mau lagi makan ini. Tapi sayangnya otak kita nggak peduli kalau otak kita merilis banyak dopamin untuk sebuah aktivitas yang merugikan kita. Ngerti gak? Jadi otak tuh gak peduli. Dia cuman mau more and more, please gue mau lagi. Contoh adiksi yang parah tuh kayak drugs, alkohol, internet pornografi, bahkan juga main social media yang terlalu lama berjam-jam, main HP terus menerus, itu juga sebenarnya sudah adiksi. Terlalu tergantung sama social media sebenarnya juga udah masuk ke reward behavior. Kayak kita main handphone berharap ada notifikasi masuk, semakin banyak semakin seneng, dan itu salah. Nah terus misalnya ada orang-orang yang nanya, terus kenapa? Nggak ada ruginya juga buat gue, yang penting gue seneng ngelakuin itu. Kalau gue boleh jawab, enggak, itu salah. Jadi badan kita punya biological system namanya homeostatis. Sebagai gambaran aja, orang yang jarang minum alkohol, sekalinya minum alkohol sedikit aja, maboknya tuh lebih cepat. Sedangkan orang yang udah biasa minum alkohol, dia butuh dosis lebih banyak untuk membuat dia mabuk. karena badannya sudah berkurang sensitivitasnya terhadap alkohol tersebut. Sama juga dengan dopamin. Badan kita mencoba untuk maintain si homeostatis ini, jadi kayak
naik turun ikut mengatur reseptor dopamin kita. Nah, kalau biasanya otak kita udah terbiasa untuk memproduksi dopamin yang sangat tinggi, misalnya sampai angka 100 setiap hari, dan dopamin di angka 100 itu akan menjadi the new normal, akan menjadi biasa aja. Jadi kita kayak membangun sebuah toleransi terhadap si dopamin ini. Ini yang tadi gue bilang bisa menjadi masalah besar tuh di sini. Kenapa? Karena sebuah kegiatan yang nggak ngasih lo dopamin yang banyak, nggak akan ngebuat lo tertarik ngelakuin hal itu. Menjadikan sebuah paradigma bahwa susah banget gue ngelakuin itu, males banget, stres banget gue ngelakuin itu, capek ngapain sih, mendingan gue leha-leha nonton dan main handphone. Padahal tadinya sebenarnya ngelakuin hal yang itu nggak segitunya susah gitu. Ya oke lah, butuh usaha sedikit, tapi nggak yang aduh stressful banget gue ngerjain ini. Karena dopaminnya udah biasa 100 tapi ini nggak ada 100, makin males, makin nggak mau ngelakuin hal-hal yang produktif. Otak kita udah terbiasa terilis dopamin 100 dan itu menjadi standar yang baru bahwa ya udah setiap hari harus ada 100 dopamin. Terus kira-kira apa yang terjadi kalau udah biasa dopaminnya 100 turun menjadi produksi dopaminnya cuma 20? Pernah nggak kita ngerasain kayak nggak nafsu banget mau ngerjain apa-apa tuh, kayak nggak ada hasrat, mau makan aja tuh malas, nggak ada semangat sama sekali untuk do something? Itu karena efek dopamin yang rendah. Orang-orang yang memiliki tingkat dopamin yang sangat tinggi itu biasanya sangat adiktif terhadap sesuatu. Main handphone terlalu lama, nonton series terlalu lama, main game terlalu lama, itu juga sebuah adiktif. Sebentar, tapi gue nggak bilang itu sebuah kesalahan ya. Enggak. Yang menjadi salah hanya ketika kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan itu, sehingga kita jadi mengabaikan yang bisa memberi manfaat yang besar di kemudian hari nanti. Oke, terus gimana cara mencegah itu? Caranya adalah dopamine detox. Sehari aja nggak pakai internet, nggak ada external pleasure sama sekali. Kita pegang handphone hanya untuk berkomunikasi aja. Kita nggak main game, nggak nonton apapun. Mungkin lo bisa beli congklak, bekel, layangan, apapun itu. Terus apa dong yang bisa dilakuin? Jalan kaki di luar rumah, cari taman yang hijau-hijau, meditasi, dan coba belajar menelusuri isi pikiran lo sendiri. Pegang buku, tulis apapun yang ada di pikiran lo. Tadinya lo makan di restoran yang fancy itu setiap 6 bulan sekali palingan. Tapi tiba-tiba lo makan di restoran fancy jadi setiap hari. Itu pasti akan jadi new normal buat lo kan. Akibatnya apa? Lo dikasih nasi biasa aja sama tempe gitu, lo pasti nggak akan tertarik, nggak akan nafsu makan. Gue nggak mau makan ini, karena lo udah terbiasa makan di fancy restoran. Lo juga nggak akan appreciate lagi akan makanan nasi sama tempe itu. Tapi coba kalau lo terdampar di sebuah pulau yang memang nggak ada pilihan apa-apa, di depan lo cuma ada nasi sama tempe itu kecil, atau bahkan cuma nasinya aja, lo pasti mau nggak mau akan makan itu dong. Menjadikan itu sebuah kepuasan, bisa mencukupi lo gitu. Intinya akan jadi fine aja kan. Itulah cara kerja dopamine detox. Simpelnya gini, dopamine detox itu bekerja karena kita lagi bosen. Hal yang simple jadi terlihat menarik. Makanya tadi gue bilang, lo kalau siapin bekel sama congklak, daripada lo nggak ngapa-ngapain, akhirnya lo melakukan itu jadi daripada gue ngapa-ngapain, lo jadi mau beresin kamar dan isi lemari lo yang udah berantakan banget. Nah, akhirnya pelan-pelan otak akan merekam bahwa oh, melakukan hal ini, ngelihat lemari udah rapih, seneng, kita puas dalam jangka waktu yang lebih panjang, bukan hanya pendek aja, lebih ada gunanya. Itu udah terekam sama otak. Akhirnya nanti ketika mau melakukan itu lagi, dopaminnya diproduksinya akan slightly lebih banyak dan akan terus bertambah kalau kita biasakan itu. Pelan-pelan, take it slow, bikin target, sampai akhirnya otak kita bisa memproduksi dopamin yang tinggi, yang banyak ketika kita mengerjakan sesuatu aktivitas yang lebih sulit. Misalnya dimulai dari seminggu sekali, jangan dibiasain dopamin tuh harus 100 terus. Belum beres, latihan skill piano, latihan melukis, baca buku-buku yang menambah wawasan, bukan hanya untuk entertainment, belajar ngedit video, belajar fotografi. Setelah kita berhasil melakukan itu, jangan lupa reward ourselves. Tapi setelah selesai, at the end of the day, start aktivitas yang susah-susah dulu. Misalnya, kalau gue berhasil melakukan 1 jam aktivitas yang sulit, rewardnya at the end of the day, gue mau nonton series selama 15 menit. 1 jam sama 15 menit. Jadi kalau gue berhasil menyelesaikan 8 jam kegiatan yang low dopamin, rewardnya gue akan mendapatkan 2 jam kegiatan yang high dopamin. Buat sendiri skala versi lo. Memiliki keinginan untuk berubah aja udah bagus sekali. Sebagai contoh lagi, dulu sebelum gue hasil turun 20 kg, yang videonya bisa diklik di sini, saat itu gue target ingin mengurangi makanan-makanan atau minuman yang tinggi gula. Seharian berusaha banget untuk tidak mengkonsumsi apapun tinggi gula, tapi gue tahu yang
gue tunggu ini worth it, karena at the end of the day gue reward myself sebuah kue brownies favorit gue. Dan gue baru tahu manfaatnya kenapa waktu masih sekolah orang tua kita suka bilang jangan terlalu banyak main pulang sekolah. Boleh main sebentar tapi nggak terlalu lama. Please banget kurangin pagi-pagi main handphone terlalu lama, buka sosial media terlalu lama, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan itu terlalu lama. Jadi ketika lo mau melakukan hal-hal produktif lainnya tuh jadi kayak malas karena tahu hal itu lebih sulit dibandingkan yang ini. Jadi jangan lupa untuk latih rasa disiplin kita dengan pelan-pelan kita dopamine detox. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian ikutin tips ini, pasti pelan-pelan rasa malas kalian akan hilang dengan sendirinya. Kalau suka sama videonya, jangan lupa di like, share ke teman-teman, subscribe channelnya, dan jangan lupa nyalain loncengnya.